buat saya menyerah itu tidak ada kata menyerah. Kalau kita capek, kita boleh istirahat sejenak. Tapi setelah itu kita kembali lagi ke track kita untuk mengejar mimpi kita. Be happy, berbahagialah dengan semua keadaan yang lu punya. Kalau lu sekarang cuma ngekos doang atau cuma punya satu motor pun, be happy for that. Bahagia untuk hal tersebut. Karena percaya sama gua, kebahagiaan pun akan lewat. Sedekah ilmu. Nah ini solusi buat kalian yang merasa tidak punya uang. Aduh Kang, saya mau gak punya uang, gimana nih ceritanya? Ingat, saya pernah belajar sebuah bacaan di mana manusia itu minimal ada kondisinya tuh punya uang, tidak punya ilmu tidak punya uang, punya ilmu punya uang, tidak punya ilmu tidak punya uang. Nah maka ketika kita tidak punya uang tapi punya ilmu, sedekahin ilmunya. Kenapa manusia didesain untuk miskin? Kenapa quote orang miskin makin miskin, orang kaya makin kaya? Ada. Sebenarnya ada dua poin penting yang kenapa kita tetap bakal jadi miskin. Dan menurut gue ada dua solusi ya biar kita bisa keluar dari jeratan kemiskinan atau poverty menjadi kekayaan. Sebenarnya dua alasannya adalah satu, poverty mindset, dan kedua adalah society brainwash. Benar-benar harus dimengerti miskin itu ada di sini. Bagaimana kita melihat uang mencapai kekayaan sampai kita bisa nyaman dan mempertahankan kekayaan kita itu tuh bukan di angka. Sukses adalah milik orang yang tidak setengah-setengah. There is no room for a mediocre. Jadi tidak ada peluang sukses bagi orang yang setengah-setengah. Gaspol. Yang tidak kita miliki tidak berarti kita kekurangan. Oke? Banyak orang merasa kekurangan kalau nggak punya itu. Banyak orang merasa rendah kalau tidak memiliki yang dimiliki oleh orang lain. Kalimat pentingnya, hanya karena Anda tidak memiliki yang dimiliki orang lain, tidak berarti penghormatan Tuhan kepada Anda berbeda. Kerja keras itu adalah disiplin waktu. Disiplin itu adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Hasil utama itu yang ditentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ikhtiar itu kita yang tentukan sendiri. Yang kita kontrol itu adalah kerja keras kita, ikhtiar kita. Zaman sekarang cari duit itu tambah susah, katanya. Tapi saya nggak setuju, ya. Karena sebetulnya tidak sama sekali. Mungkin hanya belum ketemu jalannya. Daun pisang itu ternyata dijual di Shopee. Kalau mau bisnis, kita fokusnya dulu pada profit. Karena begitu kita mikir profit, kita akan ketemu. Ini kan hasil akhirnya. Kita akan ketemu profit hasilnya dari mana, kita tarik mundur lagi, oh profit hasilnya dari market, ya, dari market. Nah, market itu apa? Kalau dulu zamannya Abdurrahman bin Auf, tunjukkan di mana pasarnya, ya, market. Terus gimana kalau zaman modern? Zaman modern, market itu ada di misalnya marketplace, ada di sosmed, ada IG, ada Facebook, ada YouTube, ya toh. Offline bisa, ada di arisan, ada di komunitas pet misalnya, ada komunitas sepeda misalnya. Di mana ada kerumunan, maka di situ ada market. Kenapa kita merasa sulit menjual sesuatu? Kita mau bingung mau bisnis apa, bingung milih produknya, bingung modal, bingung ini. Kenapa? Karena Anda belum punya marketnya. Karena jadi orang sukses itu harus rajin bekerja. Dan juga jangan lupa berdoa. Dan juga jangan lupa jujur. Dan jangan lupa juga sayang kepada orang tua dan minta ridho barokah dari orang tua. Itu intisarinya. Dan saya selalu bermimpi memang menjadi orang sukses. Mimpi itu saya sendiri pesimis waktu itu untuk jadi, untuk sukses. Tetapi seperti saya katakan, bahwa ini semua gerak Tuhan, bukan gerak saya. Anda doa tanpa usaha, tidak ada artinya sama sekali. Itu di agama manapun diajarin. Ya atau ya? Anda doa percaya boleh, tapi Anda harus usaha menjalankan tugas Anda. Kalau Anda tidak menjalankan tugas Anda, tidak usaha, tidak berhasil. Saya mau Anda memiliki goal, actionable, dan relevan dengan nilai-nilai Anda. Relevan dengan apa yang menjadi hal penting buat Anda. Relevan dengan masa depan Anda. Relevan dengan goal pribadi Anda. Jadi yang paling pertama kita harus bersyukur, kita harus jangan lupa juga mengucapkan terima kasih. Yang paling penting pasti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada semua yang ada di tempat kita. Jadi
percaya atau nggak percaya, kita itu tidak bisa sukses karena sendiri. Kita itu nggak bisa hidup sendiri. Kita tuh nggak bisa apa-apa sendiri. Makanya silaturahmi kepada semuanya yang ada di dekat kita, bahkan yang ada jauh dimanapun, itu penting banget. Doa dari teman-teman kita juga itu yang membuat kita menjadi sukses. Itu sih. Nggak semua orang harus menjadi entrepreneur. Nggak semua orang harus menjadi entrepreneur. Tapi maksudnya mindset entrepreneur adalah kita berani untuk melakukan hal berbeda, get creative, creating solution, dibanding cuma mengikuti apa kata orang, apa yang dikatakan sistem. Dan kalau gagal, entrepreneurial mindset itu punya, oke, belajar dan try something different. Kebanyakan orang yang sudah terbiasa dengan mengikuti sistem, gagal, oke, sistemnya salah, mungkin ya gue nggak bisa ngapa-ngapain, sistemnya salah. Mindset dari blaming situation dan terlalu bergantung kepada sistem itu yang bikin orang ya udah bakal di situ-situ aja gitu. Apapun yang gue alamin, apapun yang lu alamin, smart people, apapun yang kita alamin, it will pass. Semuanya akan lewat. Ketika lu sedih, ketika lu punya masalah, ketika lu lagi ribut sama pacar lu, ketika keluarga lu berantakan, ketika lu lagi berantakan keuangan lu, ketika lu lagi miskin nggak punya apa-apa, kalau lu tetap punya passion ngelakuinnya, gak usah khawatir, karena masa itu akan lewat. Masa itu akan lewat. Tapi masalahnya begitu juga ketika lu lagi bahagia, ketika lu lagi jatuh cinta, ketika lu lagi ada di atas, ketika lu lagi kaya-kayanya, ketika lu lagi punya semua yang ada di dunia, nggak usah senang dulu, because it will pass. Karena masa itu juga akan lewat. Jadi alasan mengapa kita galau kalau tidak memiliki yang tidak dimiliki oleh orang lain, kita tidak melihat yang besar sekali di sana sebagai sebab kesedihan yang tidak mungkin kita mau. Dan juga kita tidak melihat hal-hal kecil sederhana di kita yang sebetulnya membuat orang kaya raya itu iri. Sehat saja. Dia sakit, Anda sehat. Orang sehat menginginkan banyak hal. Tapi orang sakit hanya menginginkan satu hal. Sembuh, sehat, bugar kembali, lincah ceria kembali. Keberanian untuk take action segalanya Bapak Ibu. Kebanyakan teori Bapak Ibu, kebanyakan doa, tapi tanpa take action nol belaka. Ya atau ya? Tidak pernah berpikir negatif, tidak pernah pesimis, tidak pernah senang melihat kegagalan orang, tapi kalau ada orang kegagalan hatinya iba, tidak pernah iri terhadap kesuksesan orang, tapi begitu ada kesuksesan orang dia mencari apa di balik kesuksesan orang ini yang kita bisa pelajari.